sini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu berjudul manajemen kurikulum. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Dwi Alia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu A. Pengertian kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum, yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kuriri, yang artinya tempat pacu. Bertolak dari sisi etimologis tersebut, kata kurikulum memang pada mulanya berasal dari bidang olahraga yang menunjuk dari definisi jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari di sekolah. Dapat diartikan sebagai jarak kegiatan belajar dari awal sekolah sampai tamat dari sekolah tersebut. Kurikulum dapat juga digambarkan secara luas yang berhubungan dengan pengalaman pelajar. Pandangan ini mempertimbangkan hampir semua pengalaman di sekolah. Bahkan di luar sekolah, sepanjang itu direncanakan sebagai bagian dari kurikulum. Hal itu berakar dari definisi John Dewey dan Ralph Canfield pada tahun 1930-an. Kurikulum adalah semua pengalaman anak-anak di bawah bimbingan guru. Kurikulum juga dapat dipandang sebagai suatu bidang studi, yaitu sebagai suatu pokok akademik yang mencoba untuk meneliti dan menyatukan posisi utama, kecenderungan, dan konsep kurikulum tersebut. Pandangan ini menyediakan suatu kerangka yang bermanfaat untuk membantu menjelaskan kurikulum yang mempunyai derajat tingkat lanjutan dan dengan beberapa mata pelajaran di dalam kurikulum tersebut. Akhirnya, kurikulum dapat dipandang dalam kaitan dengan mata pelajaran yang spesifik seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, sejarah, dan mata pelajaran yang lainnya. Baiklah, itulah penjelasan yang pertama tentang manajemen kurikulum. Ya, selanjutnya yaitu yang B, yaitu komponen kurikulum yang akan dijelaskan oleh Intan Iindarti. Kepada Intan kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Dwi Alia. Sekarang kita memasuki poin ke B, yaitu komponen kurikulum. Dari pengertian kurikulum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di atas dapat diketahui bahwa kurikulum mengandung beberapa komponen yang meliputi tujuan, isi, bahan ajar, dan cara penyampaian. Kita akan memasuki yang pertama, yaitu tujuan. Pada kurikulum atau pengajaran, tujuan memegang peran penting akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal. Yang pertama, perkembangan tuntunan, kondisi, dan kebutuhan masyarakat. Yang B, didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara. Dua, isi atau bahan ajar. Untuk mencapai tiap tujuan pengajar yang telah ditentukan,
Diperlukan bahan ajar. Bahan ajar tersusun atas topik-topik dan sub-subtopik tertentu. Tiap topik atau subtopik mengandung ide pokok yang relevan dengan tujuan yang ditetapkan. 3. Proses dan strategi pembelajaran. Penyusun bahan ajar berhubung erat dengan strategi atau metode mengajar. Pada waktu guru menyusun sekuen bahan ajar, guru juga harus memikirkan strategi mengajar yang sesuai untuk menyajikan bahan ajar tersebut. Ada media pembelajaran. Menurut Nana Syaoidi Sukmadinata, media pembelajaran adalah segala macam bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa. Perumusan tersebut menggambarkan pengertian media yang cukup luas, mencakup berbagai bentuk perangsang belajar yang sering disebut oleh audio visual ID, serta berbagai bentuk alat penyaji perangsang belajar berupa alat-alat elektronik, mesin pengajaran, film, audio, video, televisi, dan komputer. 5. Evaluasi pembelajaran. Menurut Nana Syaoidi Sukmadinata, evaluasi ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Setiap kegiatan akan memberikan umpan balik, demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dan proses pelaksanaan mengajar. Baiklah, masuk ke poin yang ketiga, yaitu C. Manajemen kurikulum. Baiklah, menurut Suharsini Arikunto, yang dimaksud manajemen kurikulum adalah penerapan jenis, kegiatan, dan fungsi manajemen, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Dalam kurikulum dikemukakan pula oleh Lunenberg dan Ornstein 2000 bahwa ada 3 proses utama dalam manajemen kurikulum, yaitu perencanaan kurikulum atau planning the curriculum, pelaksanaan kurikulum atau implementation the kurikulum, dan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum, evaluating the kurikulum. Di bawah ini akan diterangkan masing-masing proses tersebut. 1. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum harus memperhatikan karakteristik kurikulum yang baik dari segi isi, pengorganisasian, maupun peluang-peluang untuk menciptakan pembelajaran yang baik akan mudah diwujudkan oleh pelaksana kurikulum. Dalam hal ini, guru dalam membuat rencana pembelajaran, persiapan mengajar, silabus, program semester, program tahunan, pemilihan bahan ajar, pemilihan strategi pembelajaran, dan lain-lain. Secara lebih rinci, perencanaan kurikulum dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dapat dibedakan perencanaan kurikulum di tingkat nasional pusat dan tingkat institusional sekolah. A. Tingkat pusat, yaitu 1. Tujuan pendidikan, 2. Standar isi SI dan standar kompetensi kelulusan SK. 3. Pedoman pelaksanaan yang dilaksanakan di sekolah meliputi A. Struktur program atau susunan mata pelajaran dan alokasi waktu, B. Pedoman penyusunan kalender pendidikan, C. Pedoman penyusun jadwal pelajaran, dan lain-lain. Yang B. Tingkat sekolah merencanakan 1. Program tahunan, 2. Program semester atau katur bulan, yang ketiga silabus, yang keempat satuan pelajaran, yang kelima jadwal pelajaran sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Tahap pelaksanaan kurikulum merupakan tahap pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan kegiatan manajemen kurikulum 2. Pelaksanaan kurikulum. Tahap pelaksanaan kurikulum merupakan tahap pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan kegiatan manajemen kurikulum pada tahap ini berupa kegiatan pengelolaan pembelajaran,
Misalnya, melalui manajemen kelas, dalam pelaksanaan kurikulum guru mempunyai hak penuh dan mengaplikasikan rencana-rencana yang telah dibuat baik dalam bentuk persiapan mengajar, silabus, program semester, program tahunan maupun rencana lain ke dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi kurikulum. Penilaian kurikulum dimaksudkan untuk melihat atau menaksir keefektifan kurikulum yang digunakan oleh guru yang mengaplikasikan kurikulum tersebut. Evaluasi kurikulum dapat dijadikan umpan balik apakah tujuan kurikulum sudah tercapai secara maksimal. Keempat, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan sebuah istilah dalam rangka perubahan kurikulum, membuat atau merubah, yang terjadi karena adanya perkembangan kehidupan masyarakat dan ipteks. Pengembangan kurikulum sangat diperlukan untuk merespon 1. Perkembangan ipteks, kedua perubahan sosial di luar sistem pendidikan, yang ketiga pemenuhan kebutuhan siswa, yang keempat kemajuan dalam pendidikan, dan yang kelima perubahan sistem pendidikan. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami yaitu kelompok 4 mengenai manajemen kurikulum. Adapun kesalahan kata dalam penyampaian kami mohon maaf.